Pahami tugas dari anggota KPPS pada saat pemungutan suara dan juga penghitungan suara pemilu 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan tugas dari anggota KPPS dari anggota ke-1 sampai dengan ke-7 pada saat pemungutan suara dan juga pada saat penghitungan suara. Dan pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya, jangan di-skip agar tidak gagal paham juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi untuk teman-teman, anggota KPPS dalam satu TPS ada 7 dan masing-masing dari urutan atau nomor urut 1 sampai 7 memiliki tugasnya masing-masing ya. Jadi penting untuk diketahui teman-teman, dalam daftar anggota KPPS tersebut sudah didaftarkan atau tercantum di urutan keberapa. Apabila urutan teman-teman merupakan urutan pertama atau ke-1, artinya teman-teman bertugas sebagai ketua KPPS dalam TPS tersebut. Jika teman-teman merupakan namanya tercantum di angka kedua atau ketiga, 4, 5, 6, dan 7, berarti teman-teman bertugas di KPPS, bertugas sebagai anggota KPPS di nomor tersebut ya, atau KPPS urutan tersebut pada saat kegiatan pemungutan maupun penghitungan suara. Ya, langsung saja yang pertama adalah tugas KPPS pada saat pemungutan suara ya. Jadi untuk informasi bagi teman-teman, pada saat kegiatan pemungutan suara, untuk ketua KPPS berarti yang namanya tercantum di angka 1 ya. Tugasnya yaitu sebagai anggota KPPS ke-1 mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, serta menyiapkan dan menandatangani surat suara. Ini adalah tugas dari KPPS 1 atau sebagai ketua KPPS di suatu TPS. Selanjutnya, untuk anggota KPPS kedua dalam suatu TPS, tugasnya yaitu menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir yaitu model C, pemberitahuan KPU, surat pindah memilih atau model A, surat pindah memilih KPU, dan KTP elektronik atau suket surat keterangan ya, perekaman KTP elektronik bagi pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran dan atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Tugas lain yang dimaksud di sini bisa saja yaitu membantu ketua KPPS untuk menuliskan detail di bagian belakang surat suara ya, dan sebelum untuk ditandatangani oleh ketua KPPS. Berikutnya yaitu tugas dari anggota KPPS ketiga, yaitu pertama mengumpulkan surat pemberitahuan formulir, model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih, model A surat pindah memilih KPU, setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos. Jadi yang menerima tadi adalah KPPS kedua, yang KPPS ketiga adalah mengumpulkan. Selanjutnya adalah tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS, sama seperti anggota KPPS kedua, memiliki tugas lain atau harus melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS, bisa saja yaitu tugas untuk memberikan identitas atau data di bagian belakang surat suara sebelum ditandatangani oleh ketua KPPS. Selanjutnya, untuk tugas dari anggota KPPS keempat yaitu meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. Kemudian meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik beserta formulir model C pemberitahuan KPU, formulir model A surat pindah memilih KPU, dan selanjutnya itu memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik atau surat perekaman KTP elektronik yang ditujukan oleh pemilih.
Dan sebagai informasi, ini untuk tugas anggota KPPS keempat yaitu berada di bagian depan ya, di bagian registrasi. Dan diutamakan untuk petugas KPPS keempat adalah petugas yang sebelumnya merupakan petugas Pantarlih ya, karena sudah pernah melakukan pendataan pada saat kegiatan Pantarlih ya, panitia pendaftaran pemilih 1 tahun yang lalu. Pastinya karena pernah menjadi Pantarlih, anggota KPPS keempat ini sudah mengenal atau mengetahui warga-warga mana saja yang sudah masuk dalam DPT maupun DPTB. Yang berikutnya adalah anggota KPPS kelima bertugas meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir. Jadi ini diminta untuk mengisi daftar hadir ya untuk DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A Kabupaten Kota daftar pemilih. Intinya untuk menuliskan ya, mengisi daftar hadir dengan yang selengkap-lengkapnya sesuai dengan yang tertulis pada KTP atau fotokopi KTP yang teman-teman miliki. Artinya yang dimiliki oleh si calon pemilih. Jadi ini petugas anggota KPPS kelima yaitu untuk meminta pemilih menandatangani ya, kemudian mengisi daftar hadir. Ya, selanjutnya nama lengkap sesuai dan menandatangani formulir C daftar hadir DPK, menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas. Ini adalah tugas dari KPPS kelima untuk menuliskan ya. Dan selanjutnya untuk mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan dan mempersilahkan pemilih untuk masuk ke bilik suara apabila ada bilik suara yang kosong. Selanjutnya untuk tugas KPPS anggota KPPS yang keenam yaitu mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilu. Jadi ini untuk yang petugas keenam membimbing atau memberitahukan pemilih surat suara yang seharusnya itu dimasukkan ke kotak suara yang bersesuaian. Apabila memang warnanya abu-abu untuk presiden dan wakil presiden, maka dimasukkan ke kotak suara yang sama berwarna abu-abu, yaitu kotak suara untuk presiden dan wakil presiden. Demikian juga untuk yang merah, berarti untuk DPD juga harus dimasukkan ke kotak suara yang merah. Untuk surat suara yang berkepala surat berwarna kuning, berarti untuk DPR harus dimasukkan ke kotak suara yang berwarna kuning. Jadi harus bersesuaian ya, agar tidak ada surat suara yang salah masuk kotak. Selanjutnya untuk anggota KPPS ke-7 pada saat pemungutan suara yaitu mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Berikutnya untuk tugas dari masing-masing anggota KPPS pada saat penghitungan suara ya. Untuk Ketua KPPS berarti yang bernomor urut 1 bertugas untuk memimpin rapat penghitungan suara, memeriksa tanda coblos, menentukan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah kepada saksi, PTPS, pemantau pemilu atau pemilih atau masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas. Jadi membacakan ya untuk coblosan dari para pemilih. Kemudian untuk KPPS yang kedua bertugas untuk membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. Jadi yang membuka adalah KPPS kedua, yang membacakan adalah Ketua KPPS-nya atau KPPS ke-1. Selanjutnya KPPS ketiga dan keempat bertugas mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir C model C ya, hasil sesuai dengan jenis pemilu, dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh KPPS. Jadi untuk KPPS ketiga dan keempat, yang satu menulis di papan yang untuk dilihat atau disaksikan bersama-sama, dan yang satunya lagi mencatat di holografnya di kertas ya, kertas model form C-nya. Selanjutnya untuk KPPS kelima, tugasnya yaitu melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. Jadi sudah dibuka oleh KPPS kedua, dibacakan oleh ketuanya, sesudah dicatat
hasilnya oleh KPPS ketiga dan keempat diserahkan ke KPPS kelima untuk dilipat. Dan selanjutnya diserahkan lagi ke KPPS yang keenam dan ketujuh, karena yang keenam dan ketujuh bertugas untuk menyusun, mengelompokkan, dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan surat suara yang dinyatakan sah dan masing-masing peserta pemilu dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Jadi udah harus dikelompokkan sesuai dengan dikelompokkan sesuai dengan tempat yang sudah disediakan, kemudian diikat juga dengan karet. Dan yang bertugas untuk mengelompokkan ini adalah KPPS yang ke-6 dan ke-7. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang sudah dinyatakan lolos dalam seleksi untuk menjadi anggota KPPS pada pemilu 2024 nantinya ya. Tinggal sekarang artinya sedang menunggu untuk pemantapan dan juga pelantikan bertanggal 25 Januari mendatang. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar untuk kita sharing bersama. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan silahkan dikoreksi saja dengan cara ditulis saja di kolom komentar ya untuk kita sharing bersama. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.